Halo, salam sehat bagi kita semua. Saat ini kita berjumpa lagi dan saya akan menyampaikan uh, promosi kesehatan tentang COVID-19. Jadi uh, video ini adalah salah satunya untuk memenuhi tuntutan mata kuliah gaya hidup sehat oleh dosen Mem Jenny Rantung. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal mengenai perlunya penjagaan protokol kesehatan di masa-masa yang akan datang ini semenjak munculnya COVID-19 di era kita sekarang ini. Jadi kita ingat beberapa waktu yang lalu sekitar bulan November ataupun Desember mulai awalnya munculnya COVID-19 di tahun 2019 dan hingga ke 2020 saat ini sudah hampir setahun. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menangani ataupun mencegah terjadinya penyebaran COVID-19? Jadi saya dulu kemarin mengenai memiliki satu presentasi mengenai air mineral ataupun air minum. Jadi saya sedikit akan combine. Jadi COVID-19 ini menyebar dari orang ke orang, ya bisa dari sewaktu kontak berbicara ataupun bisa kontak fisik dan sebagainya. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah ataupun WHO yang sekarang ini kita laksanakan, maka dikeluarkanlah protokol-protokol kesehatan. Yang pertama adalah mengenai cuci tangan. Jadi cuci tangan ini salah satunya adalah untuk apa? Mematikan ataupun membuang semua kuman-kuman ataupun bakteri ataupun virus yang ada di tangan kita. Karena tangan kita ini paling rentan, paling banyak memiliki kuman. Karena paling banyak mobilisasi yang kita lakukan, memegang sesuatu ataupun dan memegang daerah tubuh sekitar kita. Dan berikutnya adalah memakai masker. Memakai masker adalah untuk menghambat apa? Masuknya virus yang kita hirup. Ya. Jadi sekarang memang masih banyak orang tidak terlalu peduli, tidak mau dengan menggunakan masker, ya. Dan banyak masih orang yang tidak percaya dengan COVID-19. Tapi saya sampaikan kepada kita bahwa COVID-19 itu betul-betul ada dan sudah kita perhatikan begitu banyak korban akibat COVID-19. Apalagi karena unsur-unsur sepele, ini yang menjadi masalah. Jadi kita harus tetap gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung kita, sehingga itu akan apa? Membatasi penyebaran virus dari orang ke orang lain. Ya, artinya kita pun tidak menularkan, orang lain pun tidak tertular dan orang lain tidak menularkan kepada kita. Artinya kita memutus rantai dengan menggunakan masker. Lalu yang berikutnya adalah menjaga jarak. Perlunya jarak antara individu dengan individu lain. Ya. Kenapa? Perlunya jarak ini akan apa? Membuat spasi antara kita dengan orang lain, kontak itu tidak terlalu dekat. Artinya kalau kita terus semakin dekat dengan orang lain, apalagi yang sudah terinfeksi, maka risiko infeksinya juga kepada kita akan semakin tinggi. Ya. Lalu perlunya menjaga pola kesehatan, baik istirahat, lalu pola makan, dan juga meningkatkan daya
tahan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh. Artinya kita konsumsilah makanan-makanan yang sehat. Lalu perlu juga olahraga, ya. Artinya perlu juga kita olahraga untuk memaksimalkan ekspansi paru kita, sehingga sewaktu kita frekuensi pernapasan kita meningkat, maka segala kuman ataupun virus dan sebagainya yang ada di dalam paru kita maka akan akan semakin banyak terbuang gitu. Lalu daya imunitas kita juga semakin meningkat. Lalu yang berikutnya adalah sesuai dengan presentasi saya yang kemarin adalah minumlah minuman yang sehat ataupun air putih. Air putih harus cukup, ya. Kenapa? Sewaktu kita tidak banyak minum, maka tenggorokan kita akan akan sering mengalami kekeringan, ya. Lalu kuman pun akan semakin cepat berkembang di kerongkongan kita, ya. Artinya kalau ada air hangat boleh minum air hangat, ya. Memang penelitian tidak secara jelas dan gamblang mengatakan bahwa air hangat ataupun air panas yang kita minum akan membunuh kuman yang ada di kerongkongan kita, tapi paling tidak mengkonsumsi air minum dengan cukup, maka itu akan membuang kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah menghindari kerumunan, ya. Jadi kadang sekarang ini apalagi semenjak bulan Agustus kalau nggak salah, ya, Agustus ke sekarang ini sudah banyak orang melakukan pesta dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita hindari juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa orang-orang yang membawa virus, kan begitu. Artinya orang ini kadang seperti tidak ada gejala, tapi virus itu sudah ada di dalam dirinya. Tapi karena kekuatan antibodinya ataupun imunitas tubuhnya, sehingga dia bisa masih beraktivitas meredam virus itu dalam tubuh saya, tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari juga. Lalu kita perhatikan juga perlu gejala-gejalanya, apa saja gejalanya. Ada orang batuk, ada orang demam, ada juga flu dan sebagainya, bahkan diare, ya. Jadi sekarang ini gejalanya sudah sangat-sangat tidak terdeteksi. Jadi ada orang demam seperti demam biasa, tapi dia sudah terkena. Jadi nggak bisa lagi kita klasifikasikan karena ini leukositnya, trombositnya turun dan demam, ya seperti tipus dan sebagainya. Oh tidak, kita nggak tahu, bisa saja itu iya, tapi karena daya tahan tubuhnya yang turun juga, dia virus juga sudah gampang masuk dan dia sudah terserang, ya. Apalagi kalau kita perhatikan itu di CT scan-nya itu banyak sekali bisa jadi nampak GGO, ya, ataupun ground glass opacity, ya, sudah banyak dia menempel, ya. Itu yang harus kita jaga. Artinya perlu kita perhatikan protokol-protokol kesehatan ini untuk untuk membantu kita untuk mencegah penyebaran ini, ya. Jangankan kita berpikir untuk menyebarkan, ya, diri kita saja pun terjaga, ya sudah syukur. Artinya mari kalau kita tidak jaga, ya diri kita, ya nggak ada yang mau jaga. Artinya kita harus kembali kepada diri kita. Jadi itu saja yang saya akan promosikan, biarlah kiranya kita semakin menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita jaga daya tahan tubuh kita untuk tetap sehat, beraktivitaslah seperti biasa tapi dengan protokol yang ketat, ya. Jangan kasih kelonggaran atau sepele dengan hal tertentu, karena itu akan celah yang sangat berbahaya untuk menyerang kita, untuk masuk ke dalam tubuh kita.
Itu saja, demikian promosi kesehatan yang saya sampaikan. Biarlah kiranya ini berguna ataupun mampu untuk apa? Untuk membawa kita tetap lebih sehat ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kita berada dan semua aktivitas kita, dan salam sehat bagi kita semua.